Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajalahu hazama ajaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasara wa hazama wa nasaha ummah. أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah jamaah yang berkat Allah, tentu bersyukur atas semua nikmat Allah menjadi keistiqomahan kita setiap pagi, atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Puja-puji hanya milik Allah, satu-satunya zat yang kita puja-puji dan satu-satunya zat yang kita sembah dan kepadanya kita mohon pertolongan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah keistiqomahan kita salah satunya di pagi ini, di malam, di hari yang ke-27, alhamdulillah kita masih bisa diberi kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk eh, menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan banyak ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan menjadi bagian untuk memperberat timbangan amal kita, dan kita tentu berharap kita mendapatkan satu keutamaan di malam Lailatul Qadar yang kita cari semuanya, yang kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk umatnya, hamba-hambanya yang bertakwa. Sahabatku yang berdoa, alhamdulillah di pagi ini tema tentang kajian akhir zaman sama Ustaz Salam Bukhari, Hafizahullah Ta'ala. Misalnya akan kita bahas tentang mentadaburi surat Al-Anfal, dan ini surat yang berkaitan dengan perang Badar, ya, sebuah perang yang menjadi titik awal kemenangan umat Islam. Walaupun setelah itu setahun kemudian dalam perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi surat Al-Anfal itu banyak memberikan satu pelajaran penting tentang banyak hal, tentang salah satunya tentang strategi jihad yang dijelaskan dalam surat ini, dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Sahal, karena ini berkaitan dengan fenomena yang kita saksikan saat ini, betapa kaum muslimin sudah diuji ya dengan sebuah fitnah yang besar, terjadi peperangan antara Israel yang dibantu oleh Amerika, yang kemudian sekarang sedang menggempur Iran, ya, sebuah negara yang tak kita tahu penganut Syiah, ya. Dan tentu ini bukan yang menjadi pembahasan utama, tapi berkaitan dengan surat Al-Anfal, tentu menjadi bagian yang harus kita pahami bagaimana kita memposisikan diri kita sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita memahami akan pentingnya kita kandungan dari surat Al-Anfal ini. Nah, insya Allah akan dibahas oleh guru kita dan sudah bersama kita Ustaz Saud Bakari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Gimana, sehat Ustaz? Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Insya Kif Allah. halakum? Baik Ustaz, Ya. ini surat Al-Anfal ini memang lumayan Nah, panjang, ya. Sekitar 84 ayat kalau nggak salah, 45 atau 84. ah, Dan ini mungkin ya, ada bagian-bagian penting yang akan diulas gitu, ya. Karena betul. kajian surat Al-Anfal bisa berepisode-episode nih, panjang sebenarnya, ya. Ah, Jadi hmm, mungkin ada bahan-bahan beberapa tema penting yang insya Allah akan dibahas oleh hmm, Ustaz Zahal dalam kajian di pagi ini. Saya persilakan Ustaz. betul. Oleh Masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurusnya, Ustadz Khalis sebagai pembimbing kajian yang mulia ini, tentunya kita sama-sama diajak kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas kenikmatan demi kenikmatan yang saat ini masih bisa kita rasakan, tentunya di bulan Ramadan yang mulia ini, bahkan keberkahan demi keberkahan yang juga kita dapati, mulai dari keberkahan sholat 5 waktu di bulan Ramadan, keberkahan sholat tarawih di bulan Ramadan, keberkahan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, baik kita membaca Al-Quranul Karim, ini ternyata banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah siapkan untuk kita bersama. Namun ini tidak lain dan tidak bukan merupakan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain adalah orang-orang yang senantiasa menjaga imannya. Apalagi di akhir zaman ini, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berat cobaannya. Karena gambaran dalam sebuah hadis sahih mulia, di dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya gambaran nanti seorang itu bisa dikatakan beriman tapi pagi beriman sore kafir. Ini menunjukkan bahwa fitnah-fitnah akhir zaman itu sangatlah berat, sangatlah seperti gelap gulita ya. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan beberapa kali kita jumpai banyak sekali kaum muslimin yang memilih untuk tidak lagi mempercayai agama Islam, dan tapi dia menyadari bahwasannya dia masih percaya Tuhan. Nah, ini yang kita katakan agnostik. Dan sekarang banyak sekali, apalagi anak-anak Gen Z ya, anak-anak Gen Z itu sudah memilih jalannya bahwa mereka percaya Tuhan tapi tidak punya agama. Subhanallah, inilah gambaran-gambaran yang dimana digambarkan Rasulullah SAW merupakan dari fitnah duhaima ya. Fitnah duhaima ini fitnah yang begitu berat sekali, ujian yang begitu berat yang kita hadapi saat ini. Namun kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas hidayah-hidayah yang masih kita rasakan. Mari kita sama-sama ucapkan rasa syukur ini dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kalau kita lihat bagaimana sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sosok yang subhanallah patut kita jadikan sebuah pelajaran besar di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bagaimana Rasulullah SAW baru dalam kandungan di usia 6 bulan, ayahnya meninggal dunia. Kemudian lahir, dirawat sama kakeknya, Abdul Muthalib, dirawat sama ibundanya. Tapi di usia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Kembali Rasulullah SAW sedang sayang-sayangnya kepada kakeknya Abdul Muthalib. Subhanallah. Di usia 8 tahunnya Rasulullah SAW, kakeknya meninggal dunia. Kemudian dirawat oleh Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini merawat Nabi Muhammad SAW, mengajarkan Nabi bagaimana Nabi di usia 8 tahun diajarkan bagaimana menggembala kambing. Dari menggembala kambing, Nabi diajarkan bagaimana sosok pemberani, sosok yang rendah hati. Karena saat
Nabi menjadi penggembala kambing harus menjaga gembalaannya di alam lepas. Artinya di alam lepas ini banyak binatang-binatang buas. Tapi Abu Thalib lagi-lagi mengajarkan Nabi sosok pemberani. Abu Thalib mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok rendah hati. Karena pada saat menggembala kambing itu harus benar-benar merawat dan menemani. Bahkan ketika panas kepanasan, ya, hujan kehujanan, bahkan ketika kambing gembalaannya itu sedang makan, Nabi menunggu sampai benar-benar habis makanan yang dimakan oleh gembalaannya. Ini pelajaran yang begitu besar. Bahkan kalau kita lihat buka surah Ali Imran ayat 153, padahal 153 ini gambaran tentang bagaimana perang Uhud. Tapi kita lihat di akhir ayat dari 153. Allah sampaikan fa'atsabakum ghamman bighammin. Maka pada saat kalian ditimpa kesedihan demi kesedihan. Ini gambaran untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW tuh dari kecilnya udah ditimpa kesedihan demi kesedihan. Fa'atsabakum ghamman bighammin. Coba lihat kalimat selanjutnya. Menarik sekali ketika Allah katakan likaila tahzanu. Kelak kamu tidak lagi sedih. Jadi ternyata Allah sudah hempas Nabi Muhammad SAW, uji Nabi Subhanallah, uji Nabi dari kecilnya demi kesedihan untuk apa? Ketika Nabi mendapat ujian yang begitu besar, kelak ketika Nabi mendapatkan wahyu, maka di situ Nabi sudah kuat dalam kesedihan tersebut. Subhanallah, ini yang mesti kita jadikan pelajaran besar bahwasanya Nabi ini memang sosok yang sangat luar biasa, yang sangat patut kita jadikan idola bersama. Semoga kita semua bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Amin. Allahumma amin. Taib, ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menarik sekali. Memang kalau kita buka surah Al-Anfal, ini adalah surah yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran dengan detail dan jelas bagaimana heroiknya peperangan Badar. Bahkan kalau kita buka sama-sama di surah Al-Anfal, Al-Anfal sendiri pun pernah dijadikan sebagai nasyidul mujahidin. Nasyidnya untuk para mujahidin. Dan Al-Anfal ini gambaran yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ternyata dari surah Al-Anfal kita tahu bagaimana perang Badar itu terjadi. Memang di kesempatan yang mulia ini kita nggak membahas secara detail dari ayat 1 sampai dengan ayat 84. Tapi hakikatnya di surah Al-Anfal ini gambaran kepada kita tentang bagaimana perang Badar. Pertama, Al-Anfal. Maksud dari Al-Anfal ini berawal dari kata nafal. Nafal ini adalah sesuatu yang dibagikan dalam kondisi perang. Ya, dibagikan oleh seorang panglima, sesuatu yang dibagikan oleh seorang panglima dalam peperangan. Makanya jamaknya dari nafal ini adalah al-anfal, maka disebutlah dari sebagai harta-harta rampasan perang. Kita akan bahas bersama teman-teman semua, ikhwan wal akhwati fillah, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas ternyata di surah Al-Anfal ini menunjukkan bagaimana perang Badar itu bukan peperangan yang dimenangkan oleh para sahabat Nabi yang mulia, bahkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Karena ini perangnya Allah dan malaikat. Ya, ini perangnya Allah dan malaikat. Nanti kita akan tahu bagaimana peperangan Badar ini bercerita ya di dalam surah Al-Anfal. Nah, menariknya adalah kalau kita bahas tentang bagaimana surah Al-Anfal itu sendiri, bagaimana perang Badar itu terjadi. Perang Badar itu terjadi di tahun 2 Hijriah. Artinya adalah kalau kita bicara tentang 2 Hijriah, berarti ini tahun ke-15 kenabian. Artinya Nabi sudah 15 tahun menjadi Nabi, tapi baru 2 tahun Nabi berada di kota Madinah. Bahkan perang Badar itu sendiri terjadi di 2 Hijriah, awal mula perintah puasa di bulan Ramadan.
Makanya peperangan ini terjadi di tanggal 17 Ramadan dan awal mula diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan yang mulia. Nah, ini menjadi gambaran semuanya, menjadi gambaran bersama ternyata perang Badar ini adalah perang yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia, di mana para sahabat Nabi ini nggak siap untuk perang. Jadi gambarannya pada saat adanya peperangan, ini menggambarkan Nabi bersama para sahabat ini nggak siap dengan perang. Kenapa? Karena baru pertama kali puasa dengan jarak cukup lama, yakni sebulan. Padahal di saat itu banyak sahabat-sahabat Nabi belum pernah merasakan bagaimana ada kewajiban puasa begitu lama. Baru di tahun itu. Ya. Kemudian yang kedua, banyak para sahabat-sahabat Nabi yang bahkan kita lihat bagaimana di dalil ada di dalam surah Al-Anfal itu sendiri. Di surah Al-Anfal ayat 6, sahabat-sahabat Nabi sambil mengatakan ka'annama yusakuna ilal maut. Di perang Badar ini seperti dihadapkan atau dihantarkan dengan sebuah kematian. Jadi mereka belum punya pengalaman, ya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia belum punya pengalaman dalam peperangan. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang mulia takut dengan kematian di saat itu. Tapi lagi-lagi Allah memberikan sebuah gambaran dengan jelas bahwa dalam surah Al-Anfal ini sendiri menggambarkan perang Badar ini itu tidak diceritakan dari awal. Sebagaimana kita tahu ya, ini buat menjadi gambaran bersama buat kita adalah kalau kita buka buku sejarah, ya, kalau kita buka buku sejarah, kita bicara tentang perang, misalkan perang Badar. Pasti yang kita temukan di buku sejarah adalah awal mula perang itu terjadi. Bagaimana strategi yang diterapkan, bagaimana jumlah musuh, berapa jumlah kaum muslimin. Terus strategi apa yang diterapkan sama Rasulullah, siapa yang memimpin peperangan, siapa yang berhadapan dengan Nabi, siapa yang berhadapan dengan para kafir Quraisy. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana buku-buku sejarah. Tapi menariknya adalah perang Badar yang diterapkan, yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anfal, ini tidak dari awal. Justru ini menceritakan tentang bagaimana proses dalam perang Badar itu sudah selesai. Makanya namanya Al-Anfal, harta rampasan perang. Artinya peperangan ini sudah selesai. Kita buka sama-sama. Ya, ini gambaran awal di mana Allah sedang gambarkan kepada kita kondisi sahabat belum siap dengan perang, kondisi sahabat juga takut mati di saat itu karena belum pernah mengalami. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Gambaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ternyata ini bercerita dari akhir peperangan di mana para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana harta rampasan perang yang kami akan dapatkan. Subhanallah. Di surah Al-Anfal ayat pertama ini menggambarkan bahwa perang Badar ini merupakan kemenangan pertama umat Islam di saat itu, tapi menjadi warning dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa boleh jadi kemenangan pertamamu adalah kekalahan pertamamu. Kenapa Allah gambarkan ini? Berapa banyak di antara kaum muslimin, kalau kita buka lembaran sejarah, kaum muslimin ketika mengalami kekalahan peperangan itu sebabnya karena Al-Anfal. Karena rampasan perang. Ini merupakan kelemahan untuk kaum muslimin. Bahkan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ini adalah tentang bagaimana para sahabat. Ini manusia-manusia terbaik di zaman Nabi Muhammad SAW pun mereka bertanya pada Nabi, baru saja perang. Baru saja sahabat Nabi mengejar musuh. Baru saja sahabat-sahabat Nabi bersama Nabi mengalami peperangan, kemenangan. Tapi mereka justru bertanya kepada Nabi, Yas'alunaka 'anil anfal. Bagaimana harta rampasan perang ini bisa kami dapatkan?
Dan dari surah Al-Anfal ini kita dapatkan sebuah informasi bahwa ya, sebuah informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan akan terjadi pecahnya 3 kelompok di kalangan para sahabat. Pertama, ya kalau kita tadaburi secara keseluruhan, nanti boleh buat semua para jamaah ya, ikhwan wal akhwati fillah, boleh sambil buka tafsir demi tafsirnya bagaimana peperangan Badar itu diceritakan di surah Al-Anfal. Secara garis besar kita kelompokkan ya, ada sahabat Nabi ini pecah dengan 3 kelompok. Pertama, ada sahabat Nabi yang menganggap bahwa dia yang paling berjasa karena baru saja melakukan kemenangan ya, karena berhadapan langsung berada di front terdepan. Ada kelompok sahabat Nabi mengatakan saya yang paling berjasa atas perang ini. Terus sehingga kami berhak bertanya tentang harta rampasan perang ini. Karena saya yang berada di front terdepan, kami yang ada di front terdepan, kita berhadapan langsung dengan musuh, maka kita berhak mendapatkan hak kami, yakni harta rampasan perang. Tapi ada kelompok sahabat yang kedua mengatakan, oh enggak gitu dong, kami yang lebih berhak. Kami baru saja mengejar musuh sampai akhirnya lari tunggang langgang. Ini berkat jasa kami. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga mengatakan kamilah yang paling berhak. Karena kami yang menjaga panglima perang. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya di perang Badar. Nabi ini ada di belakang. Yang dibangun dengan aris. Aris ini sebuah tenda untuk panglima perang. Kenapa Nabi saat itu di belakang? Karena mereka belum siap. Nabi ditaruh di belakang karena khawatir terjadi apa-apa terhadap Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang ketiga mengatakan kami yang paling berhak mendapatkan harta rampasan perang ini. Karena kamilah yang menjaga panglima perang ini. Kamilah yang menjaga pokok inti dalam peperangan ini. Yakni Rasulullah SAW. Dan lagi-lagi Allah sedang memberikan sebuah pesan yang begitu dalam kepada kita. Bahwa dari yas'alunaka anil anfal inilah akhirnya Allah memberikan pelajaran kepada kita untuk meniadakan jasa-jasa mereka. Artinya Allah ingin sampaikan pesan bahwa sahabat-sahabat Nabi ini dalam peperangan Badar tuh nggak ngapa-ngapain. Ya nanti kita tahu nih, nanti kita buka sama-sama di surah Al-Anfal ada pembahasan di mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa tubuh kafir Quraisy itu terpotong-potong di bagian jari jemarinya, lengan dan kakinya, bahkan mutilasi pertama kali terjadi itu hanya di perang Badar. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia. Jadi Allah ingin memberikan sebuah pesan bahwa kalian ini nggak ngapa-ngapain. Jadi perang Badar ini adalah desainnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikat Allah. Itu. Kenapa? Ini sekelas sahabat Nabi yang mulia baru saja mengalami kemenangan dan Allah ingatkan bahwa kemenangan pertamamu boleh jadi ini kekalahan pertamamu. Kenapa? Baru saja mengalami kemenangan tapi justru mereka merasa kami yang berhak mendapatkan harta rampasan ini. Padahal sebelum peperangan terjadi, sahabat-sahabat Nabi yang mulia mengatakan ka'annama yusakuna ilal maut. Kami seperti dihadapkan dengan kematian. Kami belum siap dengan kematian. Kami takut dengan kematian. Kami belum siap dengan peperangan. Tapi ketika kemenangan itu terjadi, mereka mengklaim inilah perbuatan kami. Inilah jasa-jasa kami. Sehingga kami berhak mendapatkan harta rampasan perang ini. Yas'alunaka anil anfal. Tapi subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pesan. Di kalimat selanjutnya, kulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah, harta rampasan ini adalah hak Allah dan Rasulnya. Lihat, dan ini subhanallah. Dalam banget nih. Kalau kita buka Al-Anfal ini dalam banget. Ketika mereka bicara tentang mana harta rampasan perang untuk kami ya Rasulullah. Kami yang berjasa. Kami yang memerang, kami yang menguber musuh
sampai akhirnya tunggang langgang. Kami yang berhak karena kami ada di front depan. Kami yang berhak ya Rasulullah. Karena kami menjagamu supaya kamu nggak terkena senjata atau berhadapan langsung dengan musuh. Kami yang menjagamu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah memberikan sebuah jawaban, kulil anfalu lillahi wa rasul. Kalian ini nggak ada hak apa-apa tentang al-anfal ini. Kenapa? Karena hak harta rampasan perang ini untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian para sahabat-sahabat Nabi yang mulia diam. Diam itu mungkin kalimat selanjutnya nih. Ya, mungkin kalimat selanjutnya akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan oleh Nabi. Oh, ya udah, karena ini hak Nabi dan Rasulnya, nanti kamu dapat sekian. Sahabat menunggu. Tapi subhanallah, di surah Al-Anfal ini Allah melalui Nabi Muhammad SAW ternyata memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia di saat itu, yang ketika mereka merasa kami yang berhak mendapatkan jasa ini, kami yang berhak mendapatkan harta rampasan perang ini. Tapi akhirnya Allah ingatkan, fattakullah. Nasihat yang pertama, maka bertakwalah kepada Allah. Nasihat yang begitu penting, karena hanya bertakwa kepada Allah lah akhirnya kita sama-sama bisa kembali ke jalan Allah dengan benar. Kita sama-sama bisa mempererat kembali cekcok kita satu sama lain. Karena di saat itu sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini pecah 3 kelompok. Fattakullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan ribut lagi soal harta rampasan perang. Kemudian wa aslihu dzata bainikum. Ditekankan lagi wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Kalian ini sama-sama baru perang loh. Kalian ini sama-sama baru diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya 1000 malaikat. Makanya di surah Al-Anfal ayat yang ke-9 ya. Yang ke-9 bahwa Allah sampaikan Allah turunkan 1000 malaikat. Dan kita tahu pasukan dari kafir Quraisy itu 1000 orang. Jadi satu orang berhadapan dengan satu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah turunkan 1000 malaikat? Lagi-lagi ini mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ini kedahsyatan Al-Qur'anul Karim. Lagi-lagi Allah sedang sampaikan nih melalui nabinya nasihat kepada para sahabat Nabi yang mulia bahwasanya jasa kalian tuh nggak ada apa-apanya. Kalian nih nggak ngapa-ngapain di perang Badar. Ini Allah, ini pure Allah dan para malaikat-malaikatnya yang turun di perang Badar. Kalian nggak ngapa-ngapain. Fa aslihu dzata bainikum. Maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Kemudian ditekankan lagi wa atiullah wa atiur rasul. Wa atiullah wa rasuluh ya. Wa atiur rasul wa atiullah wa rasuluh. Ya, wa rasulah. Dan taati Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat diingatkan kembali. Kuntum mu'minin. Jika kalian benar orang-orang yang beriman. Kemudian para sahabat sambil mendengarkan nasihat. Oh, barangkali setelah ini, setelah kami dinasehati oleh Nabi, maka bertakwalah, maka perbaikilah hubungan kalian di antara kalian karena kalian sudah pecah 3 kelompok. Oh, mungkin setelah ini ketika Nabi sampaikan taati Allah, taati Rasulnya. Oh, setelah ini, setelah diingatkan Nabi, jika kalian memang benar-benar beriman, ternyata Allah tidak menyampaikan di ayat yang kedua sampai akhirnya di ayat yang ke-41 baru ada pembahasan tentang bagaimana harta rampasan perang itu dibagikan. Artinya Allah sampaikan nasihat ini sampai 40 ayat untuk sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu, yang di ayat keduanya wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau tadi di ujung ayat yang satu in kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman, kemudian disampaikan ciri-ciri orang yang beriman bagaimana. Kemudian yang ketiga juga disampaikan bahwa alladzina yuqimuna shalah. Jadi orang-orang beriman dia mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga mereka menginfakkan harta-harta mereka.
40 ayat sahabat-sahabat Nabi yang mulia mendengarkan nasihat demi nasihat. Karena lagi-lagi menjadi kelemahan kaum muslimin adalah karena harta rampasan perang. Jadi kekalahan kaum muslimin bukan karena kehebatan musuh. Demi Allah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan demi Allah. Musuh itu nggak ada yang kuat. Kalau kita lihat sekarang. Amerika dan sekutunya. Sekutu. Sekutu gimana besar sih? Kutu. Ya, kutu tuh kecil. Itu nggak ada yang kuat. Makanya musuh-musuh itu nggak ada yang kuat. Kenapa kita bisa pastikan musuh itu nggak ada yang kuat? Karena yang lemah itu adalah kaum muslimin. Halo? Cek, cek. Ngeheng ya? Halo? Enggak jelas suaranya, Ustaz. Jelas-jelas, Jelas, Ustaz. Ustaz, jelas. Jelas ya? Ya, Jelas. Lanjut ya? Ustaz. Lanjut, alhamdulillah. Ya. Artinya menjadi sebuah gambaran untuk kita bahwa musuh itu nggak ada yang kuat. Musuh itu semuanya lemah. Musuh itu sebenarnya mereka kecil. Yang lemah itu adalah kaum muslimin. Lemah karena apa? Harta rampasan perang. Makanya di surah Al-Anfal ini kita diajarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran. Ya, ketika kita tahu di surah Al-Anfal ayat 9, tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin dengan 1000 malaikat. Artinya sahabat Nabi ini nggak ngapa-ngapain di perang Badar. Subhanallah. Ya, sahabat Nabi ini nggak ada jasanya sedikit pun di perang Badar. Allah ingin meniadakan jasa-jasa para sahabat Nabi yang mulia. Karena ini pure peperangan Badar adalah peperangan malaikat dengan kafir Quraisy. Karena Allah turunkan 1000 malaikat berhadapan 1000 pasukan kafir Quraisy. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah turunkan 1000? Padahal satu malaikat pun cukup. Yakni malaikat Jibril alaihi salam cukup. Karena malaikat Jibril alaihi salam punya 600 sayap. Cukup satu hempasan sayap saja itu bisa mengalahkan 1000 musuh. Tapi Allah turunkan 1000. Karena Nabi Muhammad SAW pada saat ada di peperangan Badar, Nabi melihat malaikat Jibril turun bersama malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Kemudian di ayat yang ke-10, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa man min 'indillah innallaha azizun hakim." Ini sebuah gambaran dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Ini dalam perang Badar banyak para sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu takut. Mereka gelisah. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat-malaikat dan berikan ketenangan kepada hati-hati para sahabat. Bahkan di ayat yang ke-11-nya, "Idz yughasikumun nu'as amanatan minh." Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentramannya. Perhatikan, ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah memberikan kepada mereka ini mengantuk. Ternyata rasa ngantuk dalam jihad, rasa ngantuk dalam peperangan ini kenikmatan besar. Tapi kalau kata para ulama, rasa ngantuk dalam majelis ilmu itu adab. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu mendapatkan kenikmatan dalam perang Badar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk kepada mereka. Kemudian Allah turunkan hujan ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Allah turunkan air dari langit, yakni air hujan. Dan ternyata di surah Al-Anfal ini juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan sebuah pesan yang dalam. Ternyata air hujan itu punya 4 sifat, 4 fungsi untuk kita. Yang saat itu adalah untuk sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Karena di saat itu kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sedang cekcok satu sama lain karena mereka menganggap mereka yang paling berjasa dalam peperangan ini. Fungsi dari air hujan pertama, liyutahhirukum bih, untuk mensucikan hatinya. Jadi para sahabat-sahabat Nabi yang mulia ketika diturunkan air hujan itu untuk mensucikan hati-hati mereka.
untuk menyatukan hati-hati mereka. Makanya kalau kita dapati kaum muslimin saat ini sering bersitegang, sering kita jumpai sering atau mudah bermusuhan, maka patut kita sarankan kepada mereka kalau bisa mandi hujan bareng. Ya, mandi hujan bareng. Ketika ada hujan harus ada iklan nih, informasi bahwasanya ini hujan lagi turun, semua kaum muslimin harus mandi hujan bareng. Kenapa? Karena selain bisa mensucikan hati, liyutahirukum bi wa yudhiba an rijza syaitan. Bahkan bisa menghilangkan semua bisikan-bisikan syaitan. Hilang ya. Ini di handphone saya layarnya gelap nih. Hilang nggak? Ada. Oh, ada. Jelas. So di handphone saya langsung gelap. Pas ngomong setan jadi langsung gelap. Ya. Wa yudhiba ankum rijza syaitan waliyarbita ala qulubikum. Nah, waliyarbita ala qulubikum, jadi untuk menyatukan hati-hati mereka. Fungsi hujan antara lain bisa mensucikan hati, bisa mengusir syaitan, ya, rasa was-was, kegelisahan, dan itu yang terjadi di kalangan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kemudian bisa menyatukan hati-hati, karena saat itu juga dinasehatin Nabi, fa'aslihu dzata bainikum, ya, berislahlah kalian di antara kalian, karena kalian ini usai baru aja dikasih kemenangan sama Allah, tapi kalian menganggap ini kemenangan milik kalian. Kalian mengklaim ini jasa kalian, tapi bukan. Kemudian yang keempat, salah satu fungsi hujan adalah wayusbita bihil akdam, memperkuat tapak kaki, memperkuat langkah. Jadi Allah memberikan sebuah gambaran bahwa air hujan ini dahsyat untuk kita. Bahwa air hujan ini punya banyak fungsi, punya banyak manfaat. Makanya perlu dikaji para ahli ilmu, ya. Dalam hal ini adalah para ilmuwan-ilmuwan. Ketika mereka mendapati bagaimana hujan itu turun, maka teliti lebih dalam. Apa kandungan dari hujan itu ketika Allah turunkan dari langit? Boleh jadi memang ada manfaat yang sangat luar biasa. Dan di ayat yang ke-12-nya, idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Jadi di ayat ke-12-nya Allah sampaikan, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat. Allah tidak sedang sampaikan kepada Nabi untuk para sahabat, tapi Allah mewahyukan ini langsung kepada malaikat. Dan ayat ini menggambarkan bahwa terjadinya mutilasi yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Makanya para sahabat Nabi pun pada saat perang Badar itu heran. Karena pada saat melihat korban-korban dari orang-orang kafir, kok banyak di antara mereka tangannya terpotong-potong, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah, ini sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah perang Badar itu milik Allah dan milik malaikat-malaikatnya. Ya. Sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan berikan ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka. Makanya pada di saat perang Badar itu banyak leher-leher putus untuk kafir Quraisy. Dan pukullah tiap ujung jari mereka. Artinya ini gambaran tentang bagaimana malaikat ini melakukan mutilasi untuk kafir-kafir Quraisy. Dan ini juga menjadi sebuah informasi buat kita ketika kemarin Tufanul Aqsa. Ya, ketika kita dapati sebuah kabar banyak sekali yang ternyata tentara-tentara Yahudi laknatullah alaihim ajmain. Mereka pun mati dalam kondisi hina pada satu usai peperangan Tufanul Aqsa yang dimainkan oleh para mujahidin yang ada di Gaza, Palestina. Mereka pun banyak didapati matinya hina, tersungkur. Padahal lagi-lagi Allah menurunkan malaikat-malaikatnya dalam permainan ini, dalam peperangan ini. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang nih, akhir zaman, tentang bagaimana perang yang terjadi dan sangat sangat apa ya? Sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan
strategi perang Badar itu justru dipakai oleh orang-orang kafir saat ini. Ada yang tahu nggak? Buat ikhwan wal akhwati fillah, buat jamaah semuanya, strategi perang Badar itu antara lain adalah Nabi memerintahkan para sahabat untuk menguasai sumur Badar. Ini strategi perang Badar ya. Nabi memerintahkan para sahabat Nabi untuk menguasai sumur Badar. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat-sahabat Nabi untuk menguasai sumur-sumurnya musuh, untuk mematikan sumur-sumur mereka, sehingga mereka tidak ada lagi mata air dari sumur-sumur tersebut. Mereka sehingga kehausan dalam peperangan Badar. Ya, mereka kehausan dalam peperangan Badar. Sehingga sumur ini dikuasain oleh Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kenapa tadi saya katakan sangat disayangkan ini strategi ini dipakai oleh kafir? Ternyata kita lihat kondisi saat ini yang dilakukan oleh Amerika. Mereka menguasai minyak-minyak musuh. Dalam hal ini minyak, kita tahu ya. Dalam hal ini adalah minyak. Mereka menguasai bagaimana sumber-sumber minyak musuh-musuh dikuasain sama Amerika. Sehingga yang menjadi musuh Amerika itu seakan-akan nggak bisa, kehabisan minyak. Walaupun dikatakan stok minyak cuma sampai 21 hari. Tapi ini yang diterapkan saat ini oleh orang-orang kafir, oleh Amerika dan Yahudi laknatullah alaihim ajmain. Strategi perang Badar ternyata yang digunakan. Ini sangat disayangkan. Mestinya kaum musliminlah yang melakukan ini. Kaum musliminlah yang menguasai semua pasokan-pasokan minyak musuh-musuh. Sehingga kita bisa memenangkan peperangan akhir zaman. Izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini gambaran buat kita bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan yang dalam bahwa ketika para sahabat-sahabat Nabi yang mulia mengatakan, "Ya Rasulullah, dalam perang Badar kami yang memukul mereka. Kami yang memanah anak-anak panah mereka kepada mereka." Kemudian Allah katakan, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Siapa bilang kalian yang mau melakukan itu? Tapi Allah menyuruh malaikat-malaikatnya yang memukul-mukul para kafir-kafir Quraisy, yang memukul mereka, bahkan yang memutilasi kafir-kafir Quraisy. Jadi para sahabat Nabi yang mulia ini enggak ada jasanya sama sekali di saat perang Badar. Nah, ini menjadi gambaran sampai akhirnya di ayat 41 yang akhirnya kita dapati, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya, jadi kalau kalian mau tahu bagaimana harta rampasan perang ini, khumusahu, seperlima ini untuk Nabi, ya, untuk Rasulullah SAW. Selebihnya untuk orang-orang miskin, selebihnya untuk Ibnu Sabil. Baru mereka setelah mendapatkan nasihat yang begitu dalam oleh Nabi Muhammad SAW melalui Allahnya, ya, melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, di sini para sahabat Nabi mulai mendapatkan sebuah informasi jelas. Oh, ternyata beginilah akhir dari peperangan ini. Oh, ternyata beginilah gambaran tentang bagaimana tatkala kita sedang melakukan sebuah kemenangan, mendapatkan sebuah kemenangan, maka sadarilah kemenangan itu bukan milik kita, tapi Allah lah yang memberikan kemenangan itu. Tatkala kita merasa berhasil mendapat atau mendakwahi orang-orang yang saat ini sedang tersesat, ini bukan karena kita, tapi Allah lah yang menurunkan hidayahnya kepada mereka. Tatkala kita menjumpai banyak yang akhirnya mereka memilih untuk masuk Islam, ini bukan karena kita, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala kita ini perang Badar ini menggambarkan tentang kondisi saat ini. Jangan pernah kita mengklaim ini akibat kita, ini dari gara-gara kita, ini ulah kita, bukan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua peranan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan insyaallah biidznillah tatkala kita akan dihadapkan dengan bagaimana malhamatul kubra, peperangan besar nanti, itu pun juga Allah dan malaikat-malaikatnya yang memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Gitu. Tapi Ustaz, kita diskusi bareng-bareng. Accept. Ya, ini mukaddimah. Jadi kalau memang kita bahas satu persatu tentang bagaimana Al-Anfal itu sendiri,
memang cukup panjang. Makanya ini menjadi momen Ramadan ini adalah syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan ini adalah pertama hudal linnas, ya. Quran ini bisa menjadi petunjuk, wabayinat minal huda, bahkan penjelas, wal furqan, dan pembeda. Dan alhamdulillah tatkala kita di bulan Ramadan membaca Quran, maka kita belum lagi mendapatkan petunjuk, tapi hanya mendapatkan pahala demi pahala yang berlipat ganda dari Allah. Tapi kalau kita mengkaji Quran, maka di sini sudah ada petunjuk dari Allah. Kemudian Allah sudah memberikan penjelas, bahkan kita dapati ada pembeda antara hak dan yang batil dari Al-Quran ini sendiri. Taib. Baik, insyaallah, tabarakallah, jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamaah Allah, di surat Al-Anfal ini, di saya malah tertarik ini Ustaz, di ayat yang kedua itu saja yang menyebutkan tentang Hmm, ciri-ciri orang yang beriman Ustaz. Ketika disebut nama Allah aja bergetar hatinya gitu ya. hmm, Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu, maka zadathum imana ya, imannya bertambah. Dan memang inilah hmm. ciri-ciri orang beriman yang disebutkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di Ramadan, karena setiap hari kita tadarus Quran gitu ya, tentu tidak hanya dibacakan tapi kita membaca sendiri, maka sesungguhnya kita Betul, harusnya menjadi orang yang seperti dalam surat Al-Anfal ini, zadathum imana, imannya tambah tambah naik terus. Tapi tadi sangat jelas yang dikatakan oleh Ustaz Sahal, ternyata ketika Al-Quran menjadi hudan atau menambah petunjuk itu memang harus diiringi dengan memahami maknanya saja. Tidak hanya sekedar betul, membaca. Karena kalau betul. membaca memang tetap ada pahalanya, karena satu huruf dalam Al-Quran itu adalah satu pahala gitu ya, tidak Hmm, dan itu ada tetap pahalanya, bukan tidak ada pahala, tapi tentu kalau ingin menjadikan bahwa Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, wa bayyinat minal huda wal furqan, tentu adalah kita memahaminya, dan tentu dengan para guru lah yang selalu hadir di setiap pagi gitu ya, dan sore hari kita bisa langsung berinteraksi untuk bertanya mungkin, atau mungkin sharing dengan apa yang dipahami setelah membaca minimal terjemahannya gitu ya. Baik, silakan jamaah hmm, yang ingin sharing atau ingin bertanya tentang surat Al-Anfal ini, karena betapa penting kita memahami surat Al-Anfal yang jumlahnya ternyata 75 ayat ya. 75 hmm. ayat kita bisa membacanya, dan eh, betapa pentingnya kita memahami sejarah, karena di sini ada aspek sejarahnya tentang kemenangan itu hanya milik Allah, bahwa kita sesungguhnya tidak memiliki kekuatan apapun saja. La haula wala quwwata illa billah. Silakan jemaah. Eh, dan kalau berkaitan dengan ini, ini kan kalau di surat di Perang Badar ini kan jumlah umat Islam ini memang sangat sedikit ya, pasukan Muslim ini ya, kalah jauh gitu ya, Betul, dari mulai jumlah, betul. persenjataan gitu kan ya, disatukan mungkin walaupun persenjataan cuma pedang gitu kan, tapi kan ya beda mungkin kalau eh, kaum musyrikin saat itu gitu ya. Mereka Hmm, memiliki banyak peralatan, perlengkapan perangnya lebih lengkap, apalagi dengan baju-baju perangnya saja, dia ada baju jirahnya hmm, kan untuk pelindung gitu kan, ada tamengnya, tumbak panah dan lain sebagainya, sedangkan umat Islam yang berjumlah 300-an itu sangat minim gitu ya. Dan disebutkan dalam soal apa inilah yang kemudian kita tahu betapa Allah kemudian menurunkan ya bala pasukan yang tidak terlihat ini gitu ya. Kalau ketika, nah ini ada pertanyaan dari Bu Meli, saya bacakan ya. Apakah, izin bertanya nih Ustaz dari Bu Meli, apakah hanya di iya. perang Badar saja malaikat membantu Rasul dan kaum Muslim? Bagaimana dengan perang lain terutama di perang Uhud ini? Ya, ini menarik sekali. Menariknya adalah ketika ada pertanyaan, apakah hanya di perang Badar Allah membantu peperangan ini? Apakah di perang lain? Sebenarnya di semua peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, itu Allah dan malaikat turun. Terus ada yang bilang gini, peperangan Uhud itu sebenarnya peperangan yang Allah takdirkan kalah. Sebenarnya kalau saya baca sejarah,
Uhud itu bukan kekalahan, tapi justru kemenangan Nabi bersama para sahabat Nabi yang mulia. Jadi Uhud itu sebenarnya menang ya. Jadi peperangan Uhud itu sebenarnya menang. Jadi ini kalau kita bicara tentang bagaimana strategi Muhammad SAW di perang Uhud ketika Nabi ya berhadapan dengan pasukan-pasukan musuh, ini strategi Nabi juga luar biasa. Jadi Nabi menetapkan ada 10 orang bersama Nabi mengawal Nabi, antara lain ada Tolha ibn Ubaidillah, ada Mus'ab ibn Umair. Kemudian Nabi juga memerintahkan seorang eh, Abdullah ibn Zubair untuk menjadi pemimpin pemanah yang di situ ditaruh di Jabal Rumat 50 orang. Artinya itu Nabi juga memberikan strategi. Dan sebenarnya kemenangan demi kemenangan itu didapati oleh Nabi Muhammad SAW pada saat perang Uhud. Karena pada saat Nabi memukul mundur pasukan kafir Quraisy pada saat perang Uhud, itu pasukan kafir Quraisy lari, tunggang langgang. Mereka ini lari sampai akhirnya para wanita-wanita yang menjadi cheerleaders yang itu sampai naik ke bukit-bukit. Dan ini menjadi aib bagi kafir Quraisy saat itu. Ketika para wanita-wanita yang ikut dalam peperangan sudah lari tunggang langgang, ini aib bagi mereka. Dan ini terjadi di perang Uhud. Ini terjadi di perang Uhud, mereka lari, mereka bersembunyi, dan akhirnya mereka itu benar-benar kalah, lari tunggang langgang. Karena di saat itu belum terjadi banyak sahabat Nabi yang meninggal dunia. Yang akhirnya ada Khalid ibn Walid saat itu masih menjadi pasukan kafir Quraisy, memimpin 200 orang. Dia berada di belakang Jabal Rumat. Ya, belakang Jabal Rumat nih kalau kita pernah umroh ya, kita pernah ibadah haji dan umroh, kita biasanya berada di bukit Jabal Rumat ya. Kita diri Jabal Rumat itu tempat di mana 50 orang pemanah berdiri. Nah, itu Khalid ibn Walid berada di situ. Sampai akhirnya para sahabat-sahabat Nabi yang mulia ketika didapati banyak kafir Quraisy itu lari tunggang langgang, akhirnya yang ada di atas Jabal Rumat itu ikut turun karena menganggap wah kita udah menang. Kita udah menang, tapi dia lupa ada pasukan Khalid ibn Walid di belakang eh, 50 orang pemanah itu. Makanya Abdul ibn Zubair mengatakan, kalian jangan turun dari Jabal Rumat ini. Kalian tetap pada posisi kalian. Menang atau mati. Terus disampaikan, menang atau mati. Subhanallah, ternyata banyak di antara mereka 47 orang itu turun. Sampai akhirnya ketika dari belakang musuh merangsek ke pasukan. Sehingga pasukan kaum muslim ini ada di tengah-tengah. Dan pasukan kafir Quraisy yang tadinya lari tunggang langgang sudah kita lihat dan udah kita katakan ini kalah, benar-benar telah kalah, tapi ketika ada pasukan Khalid ibn Walid di belakang sini, pasukan musuh ada di tengah. Sehingga disinilah banyak terjadinya kaum muslimin, para sahabat Nabi yang mulia meninggal dunia karena ada gencetan antara dari depan dan belakang. Yang tadinya udah lari kabur, menghindar, dia berbalik arah. Karena di sini ada pasukan Khalid ibn Walid. Nah, ini menjadi gambaran. Sebenarnya kalau kita bahas tentang heroiknya peperang Uhud, itu dalam sekali. Ya bagaimana kita tahu ada suhada yang berjalan di muka bumi, ada Tolha ibn Ubaidillah. Subhanallah, saya kalau lagi bahas Uhud tuh seneng banget. Apalagi waktu di Uhudnya langsung, saya sampaikan ke semua jamaah, ini luar biasa. Ini bahkan saya kalau lagi berada di sana tuh, saya ajak semuanya untuk memejamkan mata, terus kita tarik nafas dalam-dalam, kita rasakan bahwa ternyata ini adalah sejarah, bukti sejarah yang ada, yang saat ini kita injak, sejarah bagaimana heroiknya peperangan Uhud saat itu. Artinya pertanyaan ini menggambarkan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala pun turun bukan hanya di peperangan Badar. Ya, itu saja. Baik. Dan sebenarnya kalau Allah mengizinkan tentu malaikat itu dengan kekuatannya pasti musuh-musuh dengan mudah dikalahkan. Tapi tetap ini izin Allah saja. Betul. Tidak berarti kemudian Tetap tetap jawabannya tadi, Sat. Tetap iya, jawabannya tadi, yas'alunaka anil anfal. iya. Artinya memang Jadi ketika sebab ada tergoda kekalahan dengan harta itu kaum ya. muslimin adalah al-anfal. Betul. Iya. Dan kalau Padahal kita udah dapat nasihat tuh. kalau kita refleksikan apakah bisa juga saat kekuatan kita yang seharusnya memang
kokohnya iman itu yang menjadi penentu kemenangan apapun terjadi dalam medan apapun tentunya gitu ya. Dan misalkan kalau kita lihat peperangan di Gaza gitu ya, ketika eh, Hmm. Hamas berusaha untuk melawan tentara Zionis Israel laknatullah alaihim gitu ya. Tentu kalau memang Allah menghendaki akan dengan mudah Allah melibas pasukan Zionis itu, tapi Allah membiarkan istilahnya pada hukum hukum manusiawinya yang kemudian apa namanya berlaku gitu ya. Karena tentu Allah memiliki skenario tertentu yang kita nggak tidak tahu gitu ya. Jadi tetap kita harus apa namanya berhusnudzon dengan semua skenario Allah karena tentu Allah sebaik-baiknya pembuat makar ya. Kalau mau karu Nah, makarullah, Allah khairul makirin betul, gitu ya. Karena mereka makirin. membuat strategi perang sebaik mungkin apapun strategi perang mereka, semua Allah lah yang memiliki strategi terbaik gitu ya. Allah alam. Silakan yang ingin Makanya sharing. siapa bilang kalau kita lihat sekarang ini siapa bilang di Gaza itu kalah? Itu sebenarnya Gaza itu menang. Karena kalau kita lihat video-video yang langsung kita dapati dari para mujahidin yang ada di sana, bukan video-video yang memang sengaja dikeluarkan tentang banyaknya kehancuran, tapi kalau kita dapati video-video langsung para mujahidin yang ada di medan jihad, itu sebenarnya bukti kemenangan-kemenangan untuk kaum muslimin yang ada di Gaza. Bahkan Allah dan malaikatnya pun turun membantu mereka. Itu. Allahu Akbar. Wah. Dan eh, bagaimana nih Stan? Bisa kan kalau memang kata Allah dalam Al-Quran Karim kan bisa 10 bisa berbanding 100 gitu ya. 100 bisa berbanding 1000 bagi orang-orang yang Betul. memang Betul. punya kekokohan iman nih. Kita sebagai umat Islam tahapannya apa Stan? Ketika memiliki kekuatan bisa berbanding lipat-lipat seperti itu tuh. Jadi eh, gambarannya tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di surah Al-Anfal ini tentang manusia-manusia terbaik yang bersama Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Sekelas mereka aja masih goyah. Hmm. Sekelas mereka aja masih goncang. Sekelas mereka aja masih tergoda dengan harta rampasan perang. Makanya kalau kita ingin sama-sama merefleksikan tentang diri kita seperti apa, maka kita belajar kembali tentang supaya kita nggak lagi lemah, yang menjadi sebab kelemahan kaum muslimin antara lain adalah harta. Ya, itu kita kuatkan, Seth. Jadi kita kuatkan, kita mantapi bahwa kita menyadari ini bukan hal yang penting. Ya, harta ini bukanlah kita harus masukkan ke dalam hati. Karena cukup kita ada dalam sebuah genggaman aja. Tidak perlu kita masukkan hati. Makanya untuk memperkuat itu, maka jangan sampai kita ada terkena penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu yang menjadi kekuatan penuh. Tatkala kita bisa dikatakan satu berbanding 10, 10 berbanding 100, 100 berbanding 1000. Harus dihilangkan dulu itu. Karena justru kematianlah yang kita inginkan dalam sebuah peperangan. Makanya saya pernah mengalami di tahun 2013 ya, di tahun 2013, 2014 dah. Waktu zaman-zaman saya kencang soal Syiah, ya. Waktu saya zaman-zamannya kencang soal Syiah, waktu zaman-zaman Hazanah Transujud dikepung Syiah, kemudian saya sampaikan bahwa antum terusin dakwah soal Syiah, nggak usah takut. Aneh ada di belakang antum buat nge-backup. Dan di saat itu aneh pernah ada ancaman demi ancaman karena sempat masuk DPO, daftar pencarian pencarian orang dari orang-orang Syiah. Sempat sempat aneh 2014 pernah ngalamin di jalan dipepet, lagi di motor dipepet, akhirnya aneh kecelakaan, keseret dari motor, kemudian ada WhatsApp masuk, ini bukti perlawanan kami dari Syiah kepada Anda. Nah, akhirnya banyak intimidasi yang masuk ke Ane, sampai akhir Ane ditelepon. Ane diancam-ancam. Dan Ane katakan dengan kalimat, dengarkanlah kalian wahai orang-orang kafir Syiah.
kalian nggak perlu mengancam kami. Kalian nggak perlu ngancam gue. Kalau bahasa kasarnya waktu itu saya begitu. Lu nggak perlu ngancam gue. Asal lu tahu kematianlah yang gue inginkan. Dan asal lu tahu sesungguhnya saat ini gue sedang berasik bermain di taman-taman surga. Artinya kapanpun lu mau bunuh gue lagi asik nih di main berada di taman-taman surga. Silakan dah, lu tentuin kapan waktunya. Jadi pernah ngalamin lah. Maksudnya aneh pribadi pernah ngalamin di kondisi yang memang ya dulu saat lagi zaman-zamannya lagi garis keras ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Memang lagi-lagi memang surat Al-Anfal ini memberikan pencerahan untuk kita di dalam perang Badar maupun nanti tadi ditanyakan soal perang Uhud juga. Karena sesungguhnya di awal-awal adalah perang Uhud itu juga sudah mencapai kemenangan ya. Kekalahan itu Betul. terjadi karena memang saat itu ada yang tergoda beberapa pasukan di Jabal Rumat dengan harta dan itu menjadi refleksi untuk kita semua. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dalam hidup ini tentu yang menjadi tujuan utama itu adalah bukan dunia saja. Ketika akhir menjadi Betul. tujuan utama kita, maka dunia pun akan datang. Ini ya harusnya memang Betul. di Ramadan ini menjadi apa ya target untuk penanaman kekuatan iman itu ya, ketahudan ini yang harus terus dipupuk gitu ya, jangan sampai di jalan kemudian kita tergoda kembali gitu ya. Tadi benar bahwa Hmm. bukan berarti harta itu tidak penting ya, itu penting, memang itu bagian dari wasilah untuk kita bisa beramal soleh. Tapi ketika tujuan utamanya itu adalah dunia, maka tadi tidak ada kekuatan lagi saja. Karena Allah akan menolong hamba-hambanya yang tuntut keteguhan, memiliki keteguhan iman. Dan ketika tujuannya akhirat, maka Allah pun akan mendatangkan dunia di tangannya dengan sangat hina gitu saja. Kan begitu dalam sebuah Betul. hadis Nabi ya. Maka dunia pun Betul. akan Allah. datang dengan hina ketika memang tujuan kita adalah akhirat gitu ya. Baik, alhamdulillah, syukurillah, jazakallah khairan Ustaz Al-Dhafari di penghujung Jazakallah Ramadan ini khairan. kita masih ada waktu beberapa hari ya. Ini hari yang Hmm. ke-27 eh, malam ganjil semalam itu ya. Eh, Mudah-mudahan ini bagian penting yang juga harus kita tanamkan terus berikhtiar 10 hari terakhir itu masih ada yang sisa-sisa harinya Allah akan melihat bagaimana kesungguhan kita dalam beribadah dan meraih ridho Allah. Keutamaan 1000 bulan tentu tidak hanya dijadikan sebagai sebuah apa namanya yang penting itikaf gitu ya, tidak, tapi memang itu harus tertanam dalam diri kita bahwa Ramadan seharusnya tidak hanya doa-doa di malam hari di malam ini pula, tapi terus kita jadikan ke istiqomahan kita sehingga Ramadan tidak hanya ada di bulan ini, tapi sungguhnya bulan-bulan selanjutnya pun semangatnya tetap menjadi semangat Ramadan. Gitu ya. Betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Dan kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu Wa ilaika. atubu ilaik. Hada wa iyyakum. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Jazakumullah Barakallahu khairan fikum. Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallah.